kecuali di hari yang di situ terburuk keadaan. Jadi manusianya paling buruk akhlak, paling buruk keadaan hati, paling buruk kelakuan, maka disitulah terjadi hari kiamat. Sedangkan orang-orang yang sudah beriman kepada Allah itu sudah dimatikan dulu. Jadi yang melihat fenomena hari kiamat itu orang-orang yang memang akan masuk neraka. Dan riwayat atau cerita daripada Mu'abbas radhiyallahu anhu berkata, dia akan menangis segala isi langit dan isi bumi karena akan dibinasakan selama 40 tahun. Tiada ada di dalamnya itu melainkan hanya Allah. Jadi terjadi kiamat itu 40 tahun didiamkan dan tidak ada pergerakan apa-apa, melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Ta'ala berfirman, berseru-seru ya Allah Ta'ala, siapakah raja pada hari ini? Maka menjawab dia sendirinya. Allah yang berseru siapakah raja, Allah sendiri yang menjawab, ya Allah Ta'ala, yang maha mulia, akulah Tuhan yang esa, yang terlebih kahar. Arti terlebih kahar itu yang paling jauh dari kita. Kemudian maka diturunkan oleh Allah Ta'ala angin, maka tiada lagi tinggal di dalam bumi ini segala bukit, dan tiada lagi sungai, melainkan pada ketika itu jadilah, melainkan pada ketika itu dijadikan oleh Allah Ta'ala dia sama rata. Jadi terjadi kiamat itu kan mahajuran. Kalau Allah ucap ya Allah Ta'ala, nasihat saya jadi raja ini, aku ya Allah Ta'ala yang paling jaga sekarang. Lalu Allah jadikan angin menghapus seluruhnya kali kepada itu, menghampalas jadi lalu jadi rata. Jangan rendah, yang kita ada rata beratan dikip angin tadi. Seperti firman-Nya, wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yamsikuha rabbi nasfa wa yadhruha qa'an safsafa ala tara biha 'ibaja wa la amta. Nah, ini Qur'annya. Jadi gunung ada susumuran, ada juga rata. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Itu yang ditimpakan angin tadi. Fayunadi al-jalilu jalla jalaluhu, maka Allah pun berfirman pula, berseru ya Allah Ta'ala, ainal muluk ila akhirih. Artinya mana sekarang raja, dulu jadi presiden mana orangnya, dulu jadi ini jadi itu mana, dulu jago-jago mana. Maka berseru-seru Tuhan yang amat keras daripada kekerasan, di manakah? Artinya yang paling keras Allah waktu itu ucap, di manakah segala raja-raja yang dahulu sombong, dan di manakah segala anak-anak raja, dan manakah raja-raja yang dahulu yang terlalu keras, maksudnya yang kejam dari kita, dan mana segala mereka itu yang menyangka mereka itu ada Tuhan yang lain daripada aku. Kemudian maka digulung langit dan bumi dengan tiada kaifiyat. Maksud tiada kaifiyat ini, langit bumi digulung itu kita tidak tahu kayak caranya. Itu urusan Allah Ta'ala gitu. Kemudian maka berfirman pula, di mana sekarang segala Yahudi dan Nasrani. Jadi Allah Ta'ala pun kayak yang kita biasa belajar ini mempalkakan model kayak itu tuh. Jadi yang permulaan Allah tahu itu, nah yang juga dahulu yang raja-raja yang punya dahulu mana orangnya. Dan itu pulang Allah tahu mana dahulu yang Yahudi, Nasrani, yang punya harap-harap. Dan di mana segala mereka itu yang dahulunya lagi di dunia memakan rezeki aku, tetapi menyembah yang lain daripada aku, mana orangnya jauh. Dan menyangka mereka itu bahwasanya bagiku sekutu. Nah, artinya ada yang lain dari aku, model kayak Tuhan menyamai aku tuh. Ada sangkaan Tuhan manusia ini, maka orang itu pada pekerjaan. Nah,
Artinya ada yang bisa sanggup berbulan yang menyamai angkaya Allah Ta'ala. Mana orang yang mampu itu? Bahwasanya akulah Tuhan, tiada Tuhan yang lain kecuali hanya aku. Nah, itu Allah berseru. Maka dikembalikanlah roh segala malaikat. Kan malaikat waktu kiamat terjadi seluruh itu hancur bersama. Maka dikembalikanlah roh segala malaikat kepada masing-masing dan berkata, ya Allah kepada Jibril, hai Jibril, ini sudah diberitakan kepada masing-masing. Hai Jibril, katakan olehmu kepada Malik Ridwan, kepada Malik Ridwan, kepada malaikat Ridwan, kepada Malik, kalau Ridwan maksudnya lah tinggal dan sini, kepada malaikat Malik dan malaikat Ridwan, kepada Malik dan Ridwan, suruh perhiasi surga. Nah, kepada Ridwan disuruh perhiasi surga. Aku hendak membalaskan segala hambaku yang berbuat taat kepadaku. Dan katakan olehmu kepada si Malik Zabaniyah, suruh sediakan dua neraka. Aku hendak membalaskan segala hambaku yang durhaka kepadaku. Seperti firman-Nya. Dan berkata bagi Mikail, itu kan si Jibril yang disuruh, kan Jibril kepada malaikat. Lalu Allah berfirman pula dengan malaikat Mikail, wahai Mikail, gantungkan olehmu mizan. Artinya diriakan mizan yang adil, mizan dia dimakan dari orang beriman antara segala makhluk. Gantungkan olehmu akan mizan yang adil antara segala makhluk yang banyak ini, seperti firman-Nya. Berkata juga Allah kepada Israfil, wa nufikha fis-sur. Nah, ini masalah yang Israfil ini. Jadi kan tiup-tiup itu ada beberapa kali ya, Allah pertama menunjukkan. Maka bagi segala khalaik, bagi segala makhluk yang banyak di padang mahsyar itu, maka ditiuplah oleh Israfil. Maka berkata Allah Ta'ala kepada Jibril, hai Jibril, pergilah engkau kepada Mauqif daripada segala malaikat di dalam surga. Artinya Jibril disuruh ke tempat pembuahan malaikat di dalam surga dan suruh oleh makan Tuhan, beri kepadanya mahkota yang besar dan pakaian daripada baju dan kain, dan beri panji-panji yang disebut liwaul hamdi yang aku persalinkan kepada kekasihku, kekasih hatiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Allah Ta'ala model kayak ini, model kayak supaya kita paham aja lah. Jadi pada diri jamaah model kayak selesai kan. Mana wangi mana itu hanya pulang lalu rata. Nah itu Allah mengembalikan roh malaikat, lalu dia malaikat Jibril masing-masing melaksanakan tugasnya. Surah Allah Ta'ala. Lalu yang Allah jari dalam hati kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Maka dia Allah Ta'ala, aku anak mempersalinkan, maksudnya anak memakai akan kasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mengambillah si Jibril akan mahkota dan panji-panji itu. Dan Mikail pun membawa kain-kain dan selimut. Dan Israfil pun membawa baju dan kaos. Dan Israel pun beliau membawa burak. Dan berhentilah mereka itu, maksudnya berkumpullah mereka itu dari antara langit dan bumi. Maka berkata Jibril, mana bumi dunia dan mana kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita yang kubur mencari. Maka bergeraklah bumi yang di situ dikubur Rasulullah, dan terbukalah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilihatnya dan didengarnya daripada kuburnya, dan beliau dalam keadaan menyapu-nyapu. Jadi menyapu-nyapu Nabi akan tanah daripada kepalanya. Nanti kamu budaya malapai kepala dari tanah menjadi. Maka duduklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas kepala kuburnya. Kemudian maka ia menilik, maksud menilik itu melihat ke kanan dan ke kiri. Padahal dia ada dilihatnya sesuatu daripada kampung dan rumah. Artinya lingai kita. Rata, ada apa-apa. Maka dilihatnya ada Jibril besertanya. Maka bersabda ia Rasulullah kepada Jibril, hai Jibril, apa hari ini? Maka sembah Jibril, arti sembah itu jawab Jibril,
inilah hari yang engkau nanti memberi syafaat kepada umatmu. Maksudnya ya hari kiamat. Maka sabdanya lagi, di mana sekarang segala umatku? Nah, langsung Nabi menakuni mana umatku? Mudah-mudahan engkau tinggalkan mereka itu. Maksud tinggalkan ini mudah-mudahan engkau jauhkan mereka itu dari dalam apapun, dalam itu dari adab. Aku hendak engkau kabarkan kepada aku. Nah, itu dari peristiwa pengambilan ilmu. Mudah-mudahan engkau tinggalkan, maksud tinggalkan itu jauhkan mereka itu dari adab. Titik ke situ atau koma. Hanya pulang aku hendak engkau kabarkan kepadaku. Artinya pisahkan kalau aku ada pada umatku nanti belum. Maka sambah Jibril alaihissalam, demi kemuliaan Tuhanku, dia ada seseorang daripada hamba Allah yang dibangkitkan dahulu daripada Tuhan hamba daripada pian baru tahu lagi keadaannya wahai Rasul, pian pamulan dibangkitkan. Kemudian maka dibawa oleh malaikat segala pakaian itu ke hadapannya, pakaian yang bagus tadi, lalu dipakaiannya sendiri. Maka burak pun dibawanya ke hadapannya. Maka berkata Rasulullah, ya Jibril, di mana segala sahabatku? Maka berseru-seru, ya Jibril, hai segala roh yang suci, kembalilah kamu kepada jasad yang tahirah, yang suci. Maka berdirilah waktu itu Sayyiduna Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Bangkit yang berdua itu. Maka diberikannya akan pakaian mereka itu daripada mahkota yang artinya illah famar, itu bahasanya itu yang larang, artinya yang bagus, yang indah, dan baju dan sirwal itu ya sarawal bawahan kita. Maka naik keduanya mengiringi Rasulullah SAW. Kemudian berjalan mereka itu kepada bumi yang putih, dan yaitu Baitul Maqdis. Dan adalah jauh perjalanan itu 40 tahun lamanya. Nah, mulai yang dapat dibangkit tuh terus menuju Baitul Maqdis 40 tahun lamanya berjalan. Nah, bubuhan kita belum bangkit lagi. Maka berhentilah di sana Jibril, duduk di sebelah kanan Nabi SAW, dan Mikail duduk di sebelah kirinya, dan Abu Bakar dan Umar duduk di hadapannya. Kemudian maka berkata Allah Jalla Jalaluhu, ya Israfil, unfuh bisur. Artinya tiup, kita sangkakala. Maka ditiupnya sekali lagi, maka berbunyilah sangkakala itu. Hai segala tulang yang putih-putih, artinya nih seluruh yang manusia yang di tulang, dan segala kulit dan daging yang hancur itu, berdirilah kamu sekaliannya. Dan segala yang dimakan burung, dan yang dimakan oleh ikan, dan yang di atas bukit, dan yang dalam bumi, bahwasanya artinya manusia yang bakas mati-mati kayak caranya hari itu suruh bangkit pada. Dan yang di dalam bumi, bahwasanya yang di dalam laut, maka bergerak-geraklah segala bumi dan keluarlah segala mereka itu. Nah, dikembalikan kepada jasadnya, maka datanglah roh segala mukmin menemui kepada jasadnya masing-masing. Nah, maka berkata jasadnya, hai roh. Jadi masing-masing ditemukan rohnya tadi lawan jasadnya. Lalu si jasad ini berpandir mengambil rohnya juga. Jasadnya tadi, hai roh yang takut akan Tuhannya, sempurnalah engkau, maka aku sempurnalah juga. Nah, itu maksudnya. Artinya ayat penyawa bila nyawa bagus, aku bagus juga. Nah, itu. Dan berkatalah segala roh yang kana adab, roh yang kana adab dibagi jasadnya yang kana adab, yang celaka kejadiannya. Binasalah engkau dan binasalah kami. Artinya badu-adu nih, artinya aku yang sakit, aku apa nih kejadian yang kana adab ini aku sakit, mau sakit juga. Nah, gitu. Maka masuklah sekalian rohnya itu kepada jasadnya, dan berhimpunlah mereka itu atas kira-kira amal mereka itu. Maksud atas kira-kira itu dengan cara amal masing-masing. Ada yang bagus juga cara berhimpunnya. Ada yang tidak bagus juga cara berhimpunnya. Seperti firman-Nya, Yauma nahsyurul muttaqina ila rahman wafdan wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda.
Qur'annya. Maka berjalanlah mereka itu daripada setengahnya. Adapun pada tatkala itu menilik, melihat maksudnya khalaik yang berjalan itu, maka adalah kelakuan berjalan mereka itu atas sekira-kira amal mereka itu. Jadi bermasuk tadi pada dalam jasa masing-masing. Lalu bahasa kita belajar itu hulingan. Nah, boleh lihat ini tak. Berjalannya itu pun ada sama. Ada yang ternyata pair-pair, ada berjalan dengan gagah, ada berjalan dengan berkisah. Tergantung amal baiknya waktu di dunia. Dan melihat Nabi SAW akan suatu kaum, maka berkata ia kepada Jibril, adalah sekalian itu umatku, ya Nabi. Itu umatku kan? Maka sabda Jibril, tiada di sana ya Rasulullah. Lain pulang dia si Jibril. Kemudian datang suatu kaum yang amat banyak, yang memenuhi segala padang. Di padang itu padang masyar tadi. Maka berkata Nabi SAW, ini kalau umatku ya Jibril. Maka sembahnya Jibril, inilah ya Rasulullah. Berarti umat Nabi ini tadi yang banyaknya. Maka hampirlah kita kepadanya. Si Jibril ini para sudah lah kita para padang kematian. Banyak penuntunan yang tadi itu lain. Si Jibril. Lalu ia bersabda kepadanya, betapa kelakuan kamu di bawah siksa. Nah, jadi ujar si Nabi, memperhatikan benar. Di bawah siksa itu memperhatikan benar mereka dan umat kecil ini. Maka menangislah mereka itu. Maka bukuhan yang umat Nabi ini menangis, maka menangis pula Nabi SAW. Jadi bertangisannya kita. Kemudian maka firman Allah Ta'ala kepada segala malaikat yang menanggung aras, ya Allah Ta'ala, bawa ulihmu aras ini kepada bumi kiamat. Nah, maksud bumi kiamat itu dibarakahkan kalau pada masa bahwasanya aku hukumkan antara segala malaikat yang menanggung hambaku seperti firman-Nya, wa yahmalu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Berfirman Allah Ta'ala pula, ya Jibril segala memberi aras dari kanannya dan kirinya dan dikeluarkan hud. Nah ini Allah Ta'ala ini menyuruh, ujar Allah Ta'ala, wahai Jibril, aras itu nanti dijaga dari kanan dari kirinya, dikawal. Udah itu pula keluarkan hud Anbiya, hud itu telaga Anbiya. Tiap-tiap seseorang malaikat hud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya seluruh telaga-telaga itu dikeluarkan berkah malaikat telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bahwasanya hudnya itu air susu. Maka berfirman Allah Ta'ala kepada Nabi Alaihi Salam, ya Muhammad, sesungguhnya kamu hukumkan antara segala makhluk pada hari ini. Nah dengan syariat kamu. Jadi ya Allah Ta'ala, aku yang mau ini makhluk ini dihukumkan dengan syariat engkau. Wahai Muhammad, artinya syariat yang lain pada berlaku dengan siksa dan mizan. Nah, jadi perhitungan amal bagaimana? Kayak umat Nabi Musa adalah umat Nabi Adam, umat lain itu perhitungan amal itu mengerti syariat Nabi kita. Dan jalannya banyak seluruhnya termasuk siksanya dan mizannya. Kemudian maka berfirman Allah Ta'ala, akulah raja pada hari ini, ya Allah Ta'ala. Tiada aku mengubahkan akan janjiku. Artinya akan menyalahi janji. Maka jika mengubahkan, saya adalah aniaya aku. Nah, saya ialah aniaya ya Allah Ta'ala. Artinya mustahil aku mengubah janji. Maksudnya bila jahat juga, baik juga. Maka berkata ya Allah kepada Malik Zabaniyah, malaikat Zabaniyah, sediakan olehmu neraka jahanam itu. Artinya siapakah neraka jahanam itu? Maka waktu itu menyala-nyalalah neraka. Pada ketika itu maka menangis Jibril. Jadi malaikat disuruh menyediakan neraka itu membuat menyala-nyala juga. Si Jibril pun menangis. Maka berkata si Zabaniyah, berarti waktu itu kan masing-masing aku keluar. Malaikat menjalankan tugasnya, perintahnya masing-masing. Nah, maka berkata si Zabaniyah, malaikat penjaga nerakanya, mengapa engkau menangis hai Jibril? Maka berkata Jibril, betapa kami menangis bahwasanya Allah Ta'ala terlalu murkanya kepada hambanya. Nah, menyuruh sediakan neraka, maka menangis yang amat sangat
Maka bertanya si Malik kepada Jibril, hari apa ini? Maka kata Jibril, hari kiamat. Dan berkata Malik Zabaniyah, di mana sekarang Muhammad SAW dan segala umatnya? Maka sahut Jibril, adalah sekalian mereka itu di hadapan Allah Ta'ala. Maka diperbaiki oleh malaikat Zabaniyah, akan neraka kamu, akan neraka. Maka jadilah yang di atas itu ke bawah. Rupanya waktu guncangan itu neraka itu sampai tampak juga. Waktu yang guncangan itu lalu dibaiki oleh dibujurakan oleh kita. Dan yang di bawah itu ke atas, maksudnya diperbaiki, dibujurakan posisinya. Maka neraka diberilah 4 tiangnya. Jadi neraka itu tiangnya 4 dibujurakan oleh kita. Dan ada lagi bagi neraka jahanam itu 10.000 kepalanya. Tiangnya 4, kepalanya 10.000. Dan tiap-tiap satu kepala itu 10.000 mulutnya. Hitung-hitung dulu berapa? Banyak benar, kepalanya 10.000. Setiap satu kepala 10.000 untung. Dan tiap-tiap satu mulut itu 10 neraka yang ada di dalamnya tadi. Yang adalah panjangnya tiap-tiap satu neraka, satu neraka. Maksudnya narnya api, jadi satu api. Jadi setiap satu mulut itu ada 10 api nar. Yang adalah panjangnya tiap-tiap satu api itu yaitu 1000 tahun perjalanan. Dan lagi bagi neraka itu mempunyai 70.000 imam. Imam ini yakni kali hitung, kali pelana nih kita. Kayak sapi itu udah kali hitung tuh ya, kalau sedang menang itu kuda gitu. Nah itu neraka ada juga itu kalinya. Dan tiap-tiap satu imam itu 70.000 malaikat yang menarik akan dia. Berarti malaikat neraka itu betul-betul juga. Jadi yang menanggulangi neraka ini, yang menariknya tadi 70.000 malaikat yang menunggang itu. Maka berkata malaikat yang menarik itu kepada neraka, sesungguhnya kita sekalian disuruh bahwa kehadapan Allah Ta'ala, disuruh bahwa kehadapan Allah Ta'ala, betapa disuruh dibawa kehadapan Allah Ta'ala. Maka bersuara si neraka itu, dan adalah jauh antaranya dan antara mauqif tempat perkumpulan manusia itu. Lalu neraka tadi dihirit, dibawa dari tempat neraka asalnya tadi menuju tempat perkumpulan manusia itu 500 tahun perjalanan di bawahnya. Maka kedengaranlah suara neraka dan asapnya itu, dan suara ular dan suara kala tertiban bermula. Nah, bunyilah, artinya berbunyilah. Yang bunyi suara-suara yang ajab di dalam neraka itu kadang-kadang sudah perjalanan 500 tahun. Waktu anak dibawa tadi nih menuju ke tempat yang kadang manusia tadi. Maka sembah neraka itu kehadrat Allah Ta'ala, ya Rabb, wahai Tuhan, ya Sayyidi, ya Maulaya, dia si neraka tadi. Adakah aku jadikan sesuatu yang menyiksa akan aku dengan dia? Jadi ujian neraka tadi kan biasanya kayak ini, neraka ini dibawa ke hadapan Allah Ta'ala. 70.000 malaikat yang membawa itu, yang mahalan itu. Jadi neraka ini terkejut juga di neraka. Ujian neraka ini, wahai Tuhanku, ya Rabb, ya Sayyidi, Maulaya, adakah engkau jadikan sesuatu yang menyiksa akan aku dengan dia? Walau ini anak disiksa kan Tuhan? Dia si neraka itu takut. Bila banyak malaikat membawa mahela itu artinya menghirit kita hadapan dia, ulun kayak disiksa. Dia si neraka itu takut. Nah, neraka itu takut ya Allah, itu saking luar biasanya. Neraka itu takut, ulun kayak disiksa nih. Ini abad malaikat bawa ulun. Maka berkata Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, aku kuasakan menyiksa akan engkau. Artinya aku kuasanya menyiksa akan engkau, tetapi kejadian engkau sebenarnya artinya tugas engkau, aku suruh menyiksa bagi barang yang durhaka kepadaku. Jadi Allah Ta'ala sebenarnya aku menyiksa nyawa kamu kaibat. Nah tapi tugas nyawa sebenarnya yang menyiksa, bukan engkau yang disiksa. Engkau yang bertugas menyiksa barang siapa yang durhaka kepadaku. Nah, saking luar biasanya waktu itulah neraka dimakan menurut Allah Ta'ala. Maka sembah neraka. Ini bahasa Melayu, bahasa Melayu dan pahamnya orang. Nah, makanya kadang-kadang kata-kata ini kalau ditambahin lagi supaya mudah dipahami. Jadi ada ketambahannya yang benar kayak tulisannya ada di situ, tambahan
jampen bingung mencari mana tulisannya. Itu ulun nama tadi. Maka sembah neraka, ya Tuhanku, beri izin kepada kami sujud kepada Engkau. Jadi mandangan bahwa neraka tadi lain neraka yang disiksa, maka himong neraka, maka neraka ini pun minta izin sama Tuhan hendak sujud kepada Allah. Nah, kepadamu karena syukur. Nah, karena Engkau lepaskan kami daripada siksa-Mu, di neraka itu. Jadi neraka itu kami bersujud. Ulun bersujud kalau biar minta izin karena biar melepaskan siksa terhadap ulun. Ujar si neraka tadi. Maka diberi izin si neraka tadi, disuruh sujud kepada Allah Ta'ala. Maka sujudlah mereka itu si neraka tadi karena syukur. Maka berkata Allah Ta'ala, hai neraka jahanam. Nah, yang bersujud tadi si neraka tadi, sangat-sangatlah engkau, maksud sangat-sangat ini ganas-ganaslah engkau akan menyiksa akan hambaku yang durhaka kepadaku. Nah, Allah Ta'ala ada lagi itu anunya tuh. Maka bergetarlah si neraka pada ketika itu. Neraka dimengiter. Jadi bersujud neraka Allah Ta'ala keimungan kan bahwa jalan neraka lain aku yang disiksa. Nah, sekarang Allah Ta'ala berfirman, kan seluruh makhluk itu takutan itu neraka itu. Waktu itu tuh neraka dia takutan mengejar. Dan terkejutlah sekalian anbiya dan aulia melihat kejadian. Wahai Allah, dia Nabi Ibrahim, wahai ini ulun ada dia ulun minta melainkan kayak pada si ulun. Nah, Nabi Ibrahim itu kayak pada si ulun. Jadi nabi-nabi itu berarti pikiran kayak nasibnya masing-masing. Dan demikian lagi Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa dan sekalian para nabi anbiya. Dan tiap-tiap mereka itu berkata, nafsi, kayak apa aku. Nabi itu melainkan Nabi Muhammad SAW berkata, ya ummati. Tiada yang aku pinta, dia Nabi kita nih. Yang tiada yang aku pintakan pada hari ini akan diriku. Aku kada berpikir lawan itu pun Nabi kita Muhammad nih. Tetapi yang aku pintakan pada hari ini adalah keselamatan sekalian umatku. Nah, itu keselamatan sekalian umatku. Kemudian berkata, apa neraka ya Tuhanku? Maka berkata apa neraka ya Tuhanku? Tiada adalah kamu menyiksa akan umat Muhammad SAW. Jadi ujian Nabi kayak neraka ini ada juga menyiksa umatku Nabi Muhammad SAW. Maka bahwasanya mereka itu tiada sabar ia atas panasnya. Jadi Nabi umatku ini kada tahan panasnya api neraka dan kada sabar juga akan sejuknya. Jadi ada kalanya neraka itu sejuk, tapi sejuk yang mematikan. Maka dikeluarkan pula bunga api neraka jahanam atas kepala segala khalaik. Itu menyambur-nyambur api neraka ini. Lawan api mengeluarkan semburan-semburan itu. Di bawahnya tadi seluruh makhluk. Nah, maka barang siapa ada amalnya yang soleh, maka dinaungi oleh amalnya itu. Nah, kemudian dari itu maka dihisaplah segala anbiya dan aulia dan ulama. Dan dihisap itu kan ditimbang, dihisap. Lalu dihisap ulang dan panjang siratil mustaqim di atas muka neraka jahanam itu 5.500 perjalanan. Panjang siratil mustaqim itu di atas neraka jahanam 5.500 perjalanan. Maka berfirman Allah Ta'ala, ya Muhammad, hampirkan segala umat kamu kepada mizan. Artinya parakakan umatmu berdaan hendak ditimbang. Maka disuruh Nabi kepada sekalian umatnya hampir kepada mizan. Artinya berparak. Dan adalah Nabi SAW duduk hampir, arti dekat ia duduk dekat ia dengan mizan itu, mizan timbangan. Maka dilihatnya akan malaikat yang menimbang amal sekalian umatnya. Maka barang siapa lebih amalnya yang baik, artinya terbanyak amal yang baik, maka suka Nabi, dimong Nabi. Nah, mau yang Nabi yang lain, Nabi gerakan dirinya masing-masingnya. Kalau Nabi kita udah parah, punya dia ada kegiatan waktu itu misalnya bertimbang, Nabi bertimbang dulu dokter. Maka bila ada yang amalnya terbanyak, Nabi itu dimong, suka Nabi SAW. Dan barang siapa lebih amal yang jahat,
banyak kejahatannya. Maka Nabi pun, maka di sini dihantarkan oleh Nabi SAW akan surganya, ada pihak kebaikannya. Jadi dilihatnya, oh kabarat timbangan kejahatan, aduh Nabi surga. Yang tak Nabi kan, timbangan yang kebaikan tadi supaya Nabi kabarat lagi. Maka ditolak oleh malaikat akan tangan Rasulullah. Ya malaikat jangan kayak itu ya. Itu menolak kamu malaikatnya nih. Serta ia berkata, ya Muhammad, jangan engkau taruh surgamu itu kepada amal yang kebajikan tadi. Nah, Nabi kita tuh diam aja, berdiam. Tadi wali bapak dia juga. Maka maksud kedua ini Nabi ada. Ini masalah ini kan yang memang tugasnya itu. Nah, maka berkata Allah Taala yang turun tangan dari Allah Taala kepada malaikat, jangan engkau tegakkan perbuatan Muhammad. Nah, yang ditangani si Muhammad itu biarkan aja. Maka bahwasanya daripadaku, bahwasanya si Muhammad itu daripadaku, artinya kekasihku. Seperti firman-Nya, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Nah, artinya Nabi kita ini diberi kekuasaan full memberi syafaat kepada siapa aja yang sedang kehendaki. Nah, itu untungnya kita tuh kepada siapa aja yang sedang kehendaki. Nah, jadi kesimpulan hari ini panjang lagi nih, ada salam ya. Nah, dari situ ya Allah. Maka kesimpulannya kita jangan lepas dari umatnya Rasulullah ya Allah. Nah, itu kesimpulannya. Menghendak aman jadi guru bari supaya kita dapat jaminan nyata syafaat Rasulullah itu. Nah, sehari semalaman itu jangan kurang salawat itu 1000 kali. Jangan kurang. Supaya kalau 1000 kali istiqomah, cari salawatnya handal, paling handal. Kenapa paling handal? Muhammad 1000 kali. Jujuran juga ya. Serius kok. Ini paling model Bang. Muhammad dalam kitab Asy-Syifat. Gitu boleh aja asal Muhammad itu kita maksud Nabi kita termasuk salawat ya Muhammad sampai 1000 kali. Cuman ini kata lawan pulang ya Allah. Nah, ambil yang paling handal sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad 100 ya. Padahal sekali ketik 3 bibi. Jadi mana 1000 lah, jangan yang panjang. Timbul biar kalau sedang kamilah 1000 kali hari itu tangannya. Ada usaha nih. Wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.